perempuan memiliki kerentanan terkena penyakit stroke. Menurut riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, untuk skala negara berkembang seperti Indonesia, 1 dari 5 perempuan memiliki potensi terkena penyakit stroke. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2016 mencatat, stroke menempati urutan kedua penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Riset Kesehatan Dasar 2018 mencatat angka penderita stroke meningkat selama 5 tahun terakhir. 17 juta orang di dunia menderita stroke setiap tahunnya. Sepertiga dari orang-orang yang terserang stroke tersebut berujung pada kematian, dan sepertiga lainnya mengalami disabilitas permanen. Di Indonesia, stroke merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kematian tertinggi. Terlepas dari situasi pandemi COVID-19 yang membahayakan, kita juga harus selalu mengingat akan pentingnya pemahaman mengenai penyakit stroke serta tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah semakin parahnya penyakit ini. Stroke sendiri terjadi ketika aliran darah menuju ke otak terputus. Sel-sel dalam otak menjadi kekurangan oksigen dan mulai mati. Ketika hal ini terjadi, kemampuan yang biasanya dikendalikan oleh sel-sel di otak akan kehilangan fungsi mereka. Penyebab penyakit stroke sendiri sangat banyak. Salah satunya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Umumnya, stroke memang mengancam orang tua dengan usia di atas 55 tahun. Tetapi, data menyebutkan bahwa hingga saat ini, 15% kasus stroke terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Penanganan stroke sesegera mungkin dapat meminimalisir dampak panjang dari stroke dan membantu mengurangi resiko seseorang mengalami kecacatan atau bahkan meninggal akibat stroke. Namun, faktanya banyak dari masyarakat Indonesia yang masih kurang peduli akan pentingnya mendapatkan penanganan ketika terjadi serangan. Padahal, resiko yang ada sangatlah besar sekali. Stroke harus ditangani secara cepat karena waktu sangat berperan penting dalam kasus penyakit ini. Pada pasien stroke iskemik akut, sangat disarankan untuk mendapatkan penanganan dalam periode golden hour atau maksimal 4,5 jam setelah timbulnya gejala. Pengobatan yang efektif membantu pasien hanya bisa dilakukan dalam periode 4,5 jam tersebut. Karena jika sudah melewati periode golden hour, maka sumbatan pada otak tidak bisa dihancurkan dengan terapi standar. Jika pasien stroke iskemik akut tidak dapat menjalani prosedur penanganan yang efektif, pasien-pasien seperti inilah yang pada akhirnya terancam resiko kecacatan atau bahkan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Esti Traca Alda Nur Wahid dari kelas IKMA Angkatan 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat menjadi finalis mahasiswa berprestasi FKM UNER tahun 2021. Dewan juri yang arif dan bijaksana, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan hasil inovasi karya tulis ilmiah saya yang dapat digunakan sebagai solusi alternatif dari permasalahan tersebut. Dengan judul Stroke. Deteksi dini penyakit stroke sebagai upaya self-care berbasis aplikasi digital guna menyongsong zero stroke pada SDGs 2045. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka secara kualitatif yang merupakan jenis data sekunder yang digunakan sebagai penunjang referensi kepustakaan yang diperoleh dari buku, makalah, artikel, jurnal ilmiah, dan media elektronik. Untuk pembahasan pertama mengenai fitur pendaftaran, yaitu pengguna dapat mendaftarkan diri dengan mengisi pilihan nomor telepon atau menggunakan akun email. Lalu pengguna akan mengisi data diri. Setelah terdaftar, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini secara lebih lanjut. Dalam fitur Q&A edukasi berisi seputar informasi terkait stroke, seperti pengertian, penyebab, faktor, gejala, diagnosis, komplikasi, pencegahan, pengobatan, topik penunjang, serta mitos dan fakta seputar stroke. Selanjutnya terdapat fitur Nonton Yuk yang berisi fasilitas edukasi berupa video yang akan memberikan informasi edukasi secara visual dan audiovisual. Video disajikan dalam bentuk edukasi dari dokter
dan dapat pula disajikan dalam bentuk video animasi. Lalu terdapat fitur alat record riskometer yang berupa kalkulator digital untuk mengetahui tingkat risiko stroke pada tiap individu guna mengetahui seberapa besar dirinya beresiko terkena stroke dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian. Pengguna akan mengisi berbagai macam pertanyaan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya. Setelah itu akan muncul keterangan resiko beserta penjelasannya dalam bentuk grafik maupun kalkulator. Untuk fitur alarm minum obat, memberikan fasilitas jadwal minum obat kepada pengguna yang menderita penyakit stroke untuk mendapatkan peringatan berupa nyala alarm yang telah diatur berdasarkan rekomendasi waktu dari dokter. Selanjutnya terdapat fitur makananku yang berisi mengenai jenis-jenis makanan maupun minuman yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh penderita. Selain itu, terdapat pula jenis-jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi, supaya dapat menjadi indikator diri untuk mencegah mengonsumsinya. Untuk fitur Curhat Doc merupakan menu aplikasi yang memberikan fasilitas kepada pengguna aplikasi untuk memiliki akses konsultasi kepada dokter secara langsung, sehingga pengguna dapat segera mengkonsultasikan dan mencegah adanya gejala stroke. Curhat Doc dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti chatting, calling, serta video call. Curhat Doc juga menyediakan fasilitas chat secara pribadi dan secara umum dengan tujuan forum umum supaya tidak terjadi duplikasi pertanyaan yang akan tercantum pada frequently asked questions. Pada fitur Call from Home, pengguna yang telah mengalami stroke dapat langsung menghubungi rumah sakit pada daerah masing-masing. Fitur ini akan menyediakan informasi telepon rumah sakit pada semua daerah di Indonesia, sehingga pengguna dapat memanggil ambulan agar segera menjemput pasien dan dapat langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera diambil tindakan prioritas. Selain itu, Stroke Care mampu menjadi langkah strategis dalam menekan prevalensi stroke di Indonesia, yaitu berdasarkan data dari Kominfo pada tahun 2018, diperkirakan jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa, yang merupakan peluang pasar yang sangat besar. Sedangkan menurut APJI pada tahun 2017, terlihat dalam infografis hasil survei menjelaskan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 8%. Menjadi 143,26 juta jiwa dari 262 juta jiwa. Dan dapat dilihat bersama pada pertumbuhan pengguna internet selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Didukung dari data tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan Stroke Care memiliki peluang yang besar untuk dapat diimplementasikan di masyarakat Indonesia, sehingga hal ini pula dapat menjadi faktor pendukung untuk menurunkan tingkat prevalensi stroke. Dalam implementasi Stroke Care, inovasi ini mampu memberikan edukasi terkait stroke yang sangat mudah diakses bagi semua kalangan rentang usia 12 tahun hingga 60 tahun, di mana aplikasi ini dapat pula digunakan oleh orang yang tidak menderita stroke maupun yang telah menderita stroke. Pemilihan sasaran aplikasi ditujukan pada usia mulai dari 12 tahun dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia yang tepat untuk diberikan edukasi terkait cara-cara pencegahan agar terhindar dari gejala stroke. Selanjutnya, dalam proses pengembangan Stroke Care, diperlukan adanya sinergitas yang baik dari seluruh kalangan terkait dengan menggunakan pentahelix model. Sebagai tenaga kesehatan, Stroke Care dapat membantu para nakes untuk segera mengatasi penderita stroke dan dapat mencegah hingga akar gejala yang dialami penderita. Lalu akademisi berperan sebagai pengkaji dan peneliti awal terhadap adanya Stroke Care dalam tahap proses pembuatan aplikasi dan uji implementasi. Lalu komunitas berperan sebagai akselerator yang menjadi perantara antar pemangku kepentingan. Untuk masyarakat berperan sebagai konsumen dalam menggunakan realisasi dari Stroke Care, serta pemerintah sebagai regulator sekaligus sebagai controller yang memiliki peraturan dan tanggung jawab
dalam mengembangkan aplikasi Stroker. Berdasarkan penjabaran, permasalahan, dan pemberian solusi yang mampu mengatasi permasalahan di atas, dapat ditarik benang merah berupa kesimpulan bahwa dengan diciptakannya Stroker, mampu menurunkan prevalensi penyakit stroke yang terjadi di masyarakat, bahkan dapat mencegah sejak adanya gejala yang dialami individu dengan kesadaran diri setelah menggunakan aplikasi. Selain itu, Stroker mampu meringankan kinerja para tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19, karena dapat meminimalisir adanya kontak langsung dengan masyarakat. Serta Stroker sudah berkolaborasi dengan pihak BPJS, sehingga dalam proses penanganan tindak lanjut, pasien tidak perlu resah terkait proses administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita niat, maksimalkan proses, dan langitkan doa kepada Yang Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.